Istilah genosida akhir-akhir ini sering diperbincangkan. Kata ini banyak diucapkan beberapa figur dunia untuk menggambarkan pembantaian warga sipil Palestina di Gaza yang dilakukan Israel dengan kedok untuk menghancurkan milisi bersenjata Hamas. Pada tahun ini, beberapa laporan menyebutkan insiden pembantaian berbasis etnis itu juga terjadi di Republik Demokratik Kongo atau disingkat dengan DRC. Pembantaian dilakukan oleh sekelompok March 23 atau M23 terhadap penduduk suku Hutu. Konflik antara M23 dan suku Hutu sendiri didasari oleh genosida Rwanda pada tahun 1994 lalu. Saat itu, pihak Hutu melakukan pembantaian terhadap 1 juta warga suku Tutsi di negara itu. Namun pasca pembantaian, Hutu mendapatkan serangan balik dari pihak Tutsi yang membuat sebagian warganya lari ke wilayah DRC, utamanya ke wilayah Kivu Utara yang berbatasan dengan Rwanda. Di sisi lain, Tutsi akhirnya memegang kekuasaan di negara itu. Pemerintah Rwanda, pemimpin Presiden Paul Kagame yang berlatar belakang Tutsi pun disebut-sebut menalangi gerakan M23 di DRC. Kelompok ini pun kerap kali melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap suku Hutu. Awal bulan ini, pemberontakan M23 merebut desa Kishide di Kivu Utara, di sekitar benteng bersejarah pasukan demokratik untuk pembebasan Rwanda. Yang dibentuk oleh para pemimpin Hutu Rwanda yang terkait dengan genosida. Pada November 2022, pemberontakan M23 membunuh 171 orang Kishise. Menurut PBB, sebagian besar adalah laki-laki dan laki-laki yang mereka tuduh sebagai anggota milisi. Laporan Human Rights Watch pada Juni lalu menyebutkan milisi M23 telah melakukan pembunuhan di luar hukum, pemerkosaan, dan kejahatan perang lainnya sejak akhir tahun 2022. Dewan Keamanan PBB menjelaskan para pemimpin M23 serta pejabat Rwanda yang membantu kelompok bersenjata yang kejam ini ke dalam negara tersebut. UNICEF menambahkan pada April lalu bahwa konflik ini di wilayah timur Kongo yang bergejolak telah mengganggu sekolah bagi 750.000 anak muda. Pembunuhan dan pemerkosaan yang tak henti-hentinya dilakukan oleh kelompok M23 didukung oleh militer yang diberikan komandan Rwanda kepada kelompok bersenjata pemberontak, kata Clementine de Menjoy. Baik Kongo maupun Rwanda mempunyai kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban komandan M23 atas kejahatan mereka dan juga pejabat Rwanda yang mendukung mereka. Atas situasi ini, Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat, Avril Haines, melakukan perjalanan ke DRC dan Rwanda dan mengatakan Amerika Serikat akan memantau upaya mereka. Heavy fighting erupted overnight in Eastern Democratic Republic of Congo, when fighters from the M23 rebel group attacked army positions near the border with Uganda. Presiden Rwanda Paul Kagame dan Presiden Kongo Felix Tshisekedi masing-masing menawarkan komitmen kepada Haines untuk memerdekakan ketegangan di DRC Timur. Demikian pernyataan Gedung Putih dikutip Deutsche Welle. Mengakui sejarah perang konflik di kawasan ini, Presiden Kagame dan Tshisekedi berencana mengambil langkah spesifik untuk mengurangi ketegangan saat ini dengan mengatasi masalah keamanan kedua negara, katanya.